Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ulfa Husniah, NIM 1814040016 dari jurusan Tatris Matematika A. Ini merupakan video untuk memenuhi tugas mata kuliah Micro Teaching yang diampu oleh dosen Ibu Nita Putri Utami MPD. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa yang saya peroleh dari mata kuliah Micro Teaching, kemudian bagaimana sikap saya sebagai seorang guru. Kemudian yang ketiga yaitu apa pesan dan kesan saya pada mata kuliah Micro Teaching. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan mengenai apa yang saya peroleh dari mata kuliah Micro Teaching, dari yang sebelumnya saya yang tidak tahu menjadi tahu. Yang mungkin saya akan menjelaskan per kegiatan pada proses pembelajaran, di mana pada proses pembelajaran seorang guru itu harus mengetahui apa kegiatan pendahuluan, apa kegiatan inti, dan kemudian apa yang kegiatan penutup. Pada mata kuliah Micro Teaching ini, sebelumnya saya itu masih kurang tahu apa sih gunanya RPP. Kemudian ternyata pada mata kuliah Micro Teaching ini saya mengetahui bahwa sebagai seorang guru, untuk memulai suatu pembelajaran kita harus berpedoman pada RPP. Nah, RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, itu merupakan patokan kita untuk melakukan untuk proses pembelajaran pada pertemuan yang kita lakukan. Kemudian pada kegiatan pendahuluan yang sebelumnya yang saya ketahui, yaitu sebagai seorang guru kita membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam, kemudian berdoa, kemudian selanjutnya menanyakan kabar dari peserta didik, kemudian mengabsensi, kemudian masuk ke materi selanjutnya ataupun materi pada hari ini. Ternyata pada mata kuliah Micro Teaching tidak seperti itu, dimana seorang guru harus melakukan yang pertama yaitu kita mengucapkan salam, kemudian selanjutnya seorang guru itu menyuruh peserta didik untuk berdoa, selanjutnya seorang guru itu menanyakan kabar dari peserta didik, kemudian mengabsensi peserta didik, kemudian bertanya kepada peserta didik apakah peserta didik sudah siap untuk belajar pada pertemuan kali ini. Kemudian selanjutnya itu si guru seorang guru itu bertanya kepada peserta didik apa materi minggu lalu. Jadi seorang guru itu harus mereview materi minggu sebelumnya agar peserta didik juga mendapatkan rangsangan dan mengingat kembali apa sih materi yang mereka pelajari pada minggu lalu. Kemudian selanjutnya seorang guru menayangkan video motivasi dan juga ayat di dalam Al-Quran yang berkaitan dengan materi pada pertemuan kali ini, di mana yang saya ketahui sebelumnya itu kesimpulan pada video motivasi dan juga kesimpulan ataupun isi kandungan dari ayat yang dibacakan oleh peserta didik itu disimpulkan sendiri oleh guru, sehingga guru yang menjelaskan kepada peserta didik. Ternyata pada mata kuliah Micro Teaching itu tidak seperti itu, dimana sebagai seorang guru kita yang menyuruh untuk peserta didik yang terlebih dahulu menyimpulkan isi dari video motivasi tersebut, kemudian isi dari ayat yang dibacakan oleh temannya tersebut. Setelah beberapa peserta didik memberikan tanggapan ataupun argumennya mengenai kesimpulan dari video motivasi dan juga ayat yang di dalam Al-Quran tersebut, kemudian ada beberapa peserta didik yang menyimpulkan dari pendapat-pendapat teman-temannya tersebut. Setelah itu baru seorang guru memberikan kesimpulan ataupun penguatan dari yang disampaikan oleh peserta didik sebelumnya. Selanjutnya yaitu pada mata kuliah Micro Teaching ini saya juga menjadi tahu mengenai bahwa seorang guru memberikan kompetensi apa yang bisa mereka peroleh dari materi pada pertemuan kali ini. Kemudian selanjutnya
menjelaskan manfaat peserta didik dari pembelajaran kali ini. Kemudian guru juga menjelaskan metode, model ataupun pendekatan yang digunakan oleh seorang guru dalam pertemuan kali ini. Yang selanjutnya yaitu kegiatan inti, di mana pada kegiatan inti ini seorang guru itu sudah membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok, di mana pada beberapa kelompok tersebut seorang guru itu memberikan berupa benda ataupun gambar yang berkaitan dengan materi yang dipelajarinya pada hari ini, sehingga guru itu memberikan rangsangan kepada peserta didik, di mana nanti peserta didik itu mengamati baik itu dari benda ataupun dari gambar ataupun LKPD yang diberikan oleh guru, di mana nanti setelah mereka mengamati, mereka bertanya seperti itu. Jadi pada kegiatan inti ini ya, karena sekarang kita memakai kurikulum 2013, di mana kurikulum 2013 kan agar pembelajaran itu menggunakan pendekatan saintifik, di mana pada pendekatan saintifik yang harus kita perhatikan yaitu ada 5M. Yang pertama mengamati, yang kedua menanya, yang ketiga mengumpulkan informasi, yang keempat mengasosiasikan, menalar, kemudian yang kelima itu presentasikan, dan selanjutnya yaitu yang ketiga pada kegiatan penutup, di mana pada kegiatan penutup ini seorang guru itu memberikan kesempatan ataupun bertanya kepada peserta didik agar peserta didik itu menyimpulkan apa materi yang mereka dapatkan pada pertemuan kali ini. Kemudian seorang guru juga memberikan kuis latihan agar peserta didik bisa memahami materi pada pertemuan kali ini. Di mana yang saya ketahui sebelumnya itu pada kegiatan penutup itu tidak perlu dilakukan ataupun bertanya kepada peserta didik apa yang mereka peroleh. Yang saya ketahui hanyalah memberikan kuis ataupun PR kepada peserta didik, setelah itu mengucapkan salam dan pulang. Ternyata pada mata kuliah micro teaching tidak seperti itu. Seorang guru itu harus memberikan kuis, kemudian nanti mungkin kuisnya bisa jadi dibahas ataupun latihannya bisa jadi dibahas di sekolah tersebut. Kemudian guru menanyakan kesimpulan apa yang diperoleh oleh peserta didik itu pada pertemuan kali ini dengan materi pembelajaran yang dipelajarinya pada pertemuan itu. Setelah kesimpulan itu disampaikan oleh peserta didik, maka kesimpulan tersebut disampaikan ataupun dipenguat lagi oleh seorang guru. Kemudian seorang guru memberikan PR agar peserta didik tersebut mengulang pembelajarannya itu di rumah. Karena jika diharapkan peserta didik itu hanya belajar di sekolah saja, maka itu hasilnya itu akan kurang maksimal, sehingga peserta didik itu harus kita suruh untuk belajar di rumah dengan mengulang pembelajarannya pada pertemuan kali ini, yaitu dengan mengerjakan pekerjaan rumah yang telah diberikan oleh seorang guru. Kemudian selanjutnya guru menutup pembelajaran dan juga memberikan salam. Selanjutnya yaitu mengenai sikap sebagai seorang guru, di mana sikap sebagai seorang guru itu kita harus mampu membaca situasi dari peserta didik, karena terkadang walaupun kita sebagai seorang guru itu masuk di jam pagi, tetapi ada beberapa peserta didik yang mungkin kelihatan lesu ataupun banyak pikiran ataupun ada masalah di rumahnya. Kita harus membaca situasi tersebut, sehingga kita mungkin sebagai seorang guru kita memberikan tindakan dengan memberikan tidak langsung masuk kepada pembelajaran, tetapi dengan memberikan video, mungkin video motivasi ataupun games yang berkaitan dengan materi kita, sehingga mereka itu bisa
santai dalam memahami materi. Kemudian selanjutnya yaitu kita dapat mengelola kelas dengan semaksimal mungkin, karena mungkin ada beberapa peserta didik yang di dalam kelas tersebut itu memiliki sifat nakal, karena kita tidak bisa juga mengelompokkan peserta didik itu harus patuh semuanya, karena mereka memiliki latar belakang yang berbeda, sehingga kepribadian mereka juga berbeda. Jadi seorang guru itu harus dapat mengelola kelas dengan baik, dimana sebagai seorang guru kita harus bersikap adil. Misalnya kan ada peserta didik itu mungkin dari kerabat kita, kemudian kasih sayang kita ke kerabat kita itu lebih banyak daripada ke murid-murid ataupun peserta didik lainnya. Itu tidak boleh. Kita harus bersikap adil baik dengan kerabat kita ataupun dengan peserta didik lainnya. Mungkin terkadang ada sebagian guru yang mungkin tidak akan memarahi kerabatnya, peserta didik yang merupakan kerabatnya itu, padahal peserta didik tersebut nakal seperti itu. Tetapi sebagai seorang guru kita harus bersikap adil, kita harus menyamaratakan peserta didik tersebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu seorang guru itu harus humoris. Sikap seorang guru itu harus humoris supaya anak-anak tersebut tidak merasa gurunya itu monoton seperti itu. Apalagi guru matematika yang terkenal adalah garang seperti itu ataupun pemarah. Maka sebagai seorang guru kita harus humoris kepada peserta didik. Kemudian selanjutnya itu seorang guru itu harus bisa menarik perhatian peserta didik, baik itu dari cara berpakaian ataupun dari tutur kata mungkin. Jadi peserta didik itu memang dia memusatkan perhatiannya itu kepada seorang guru. Kemudian yang selanjutnya itu seorang guru itu harus menguasai materi pembelajaran, karena sebagai seorang guru itu kita merupakan teladan ataupun contoh kepada peserta didik gitu. Jika nanti peserta didik ada yang bertanya, kita bisa menjawabnya, di mana kita harus menguasai materi pembelajaran pada pertemuan kali itu. Kemudian kita harus memberikan penguatan, baik itu penguatannya kita memberikan hadiah kepada peserta didik, mungkin dari hasil diskusi mereka bagus, ataupun dari kuis tersebut nilai mereka bagus, kita memberikan tepuk tangan, mungkin itu merupakan award ataupun hadiah dari seorang guru, supaya mereka semakin semangat dalam berdiskusi ataupun dalam menyelesaikan tugas-tugas yang kita berikan. Kemudian yang selanjutnya pesan dan kesan dengan mata kuliah micro teaching. Pesan saya yaitu mudah-mudahan kami semua yang 15 orang yang belajar mata kuliah micro teaching dengan Ibu dapat memperoleh nilai yang bagus, dan mudah-mudahan kami tidak mengecewakan Ibu, dan mudah-mudahan kami memperoleh hasil dari usaha yang telah kami lakukan selama 1 semester ini dengan mata kuliah micro teaching. Kemudian untuk pesan selanjutnya, mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasanya walaupun dalam masa masih pandemi COVID-19. Kemudian kesan dalam pada pembelajaran micro teaching ini, yang saya rasakan itu kesannya mungkin pada pertemuan pertama mata kuliah micro teaching ini banyak sekali yang harus dipenuhi, dari mulai peserta didiknya harus 6, kemudian harus menggunakan papan tulis seperti itu, terus harus menyiapkan RPP, sebelum RPP-nya harus sesuai dengan videonya seperti itu. Kemudian kesan yang saya dapatkan yaitu pada mengumpulkan peserta didik itu sangat susah sekali, dimana di sini peserta didik banyak yang kuliahnya itu pakai shift, ada yang hari Senin yang sekolah, kemudian ada yang hari Selasa yang sekolah seperti itu. Jadi untuk membuat video itu tersebut susah.
Kemudian selanjutnya yaitu terkadang peserta didik itu sudah dia mau mengiyakan untuk menjadi peserta didik, ternyata pada hari H ternyata dia ada kegiatan mungkin di luar ataupun ada kegiatan keluarga yang mendesak sehingga dia tidak bisa untuk membantu pembuatan video yang saya lakukan. Kemudian kesan selanjutnya mungkin pada saat saya membuat video di mana videonya itu memang ia mepet dengan acara mungkin acara keluarga, kemudian tugas-tugas yang juga menumpuk. Di situ saya harus harus bisa memanage waktu saya semaksimal mungkin agar video MC saya selesai sebelum hari perkuliahan dimulai. Itu merupakan kesan yang wow, luar biasa menurut saya, di mana jadwal saya selama 1 minggu itu memang saking padat mungkin seperti itu, tapi alhamdulillah videonya juga berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan usaha tidak akan mengkhianati hasil. Mata kuliah micro teaching yang saya jalani selama 1 semester ini yaitu luar biasa, karena dengan mata kuliah micro teaching ini menjadikan saya sebagai seorang pribadi yang mungkin memang kita itu memerlukan bantuan orang lain, dan terkadang mungkin orang lain tidak akan bisa membantu kita, tetapi jika kita bisa membantu orang lain, kenapa tidak? Itu sih luar biasa menurut saya. Pokoknya micro teaching luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.